Lalu ada beberapa fungsi manajemen keuangan, yaitu Jangan berisik lah. Dana dalam arti sabar. Perkenalkan, nama saya Lutfi Zuhail dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Rina Rinaldi Simbolon dari kelompok 3 dan ingin mempresentasikan analisis dana dan aliran kas. Untuk materinya ada beberapa materi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 3, yaitu yang pertama manajemen keuangan, fungsi manajemen keuangan, tujuan manajemen keuangan, analisis dana, analisis sumber dan penggunaan dana, laporan analisis aliran dana, dana dalam artian modal kerja, langkah-langkah menyusun laporan sumber dan penggunaan dana dalam artian kas, aliran kas, manfaat arus kas, unsur-unsur yang memperbesar kas, unsur-unsur yang memperkecil kas, laporan arus kas, analisa laporan arus kas, langkah-langkah penyusunan arus kas, metode penyusunan arus kas, dan kesimpulan. Yang pertama, manajemen keuangan. Ilmu manajemen terdiri dari banyak bidang. Salah satu bagian utamanya adalah manajemen keuangan. Pengertian pengelolaan keuangan adalah keseluruhan proses suatu badan usaha atau korporasi dalam menggunakan dan mengalokasikan keuangan korporasi atau bisa disebut perusahaan secara efektif dan tepat. Yang kedua, fungsi manajemen keuangan. Dalam kegiatan manajemen keuangan, banyak keputusan yang harus diambil oleh manajer keuangan dan berbagai kegiatan yang harus dijalankannya. Karena hal itu menjadi penting ketika seorang manajer harus melakukan suatu keputusan yang berhubungan dengan fungsi manajemen keuangan. Ada beberapa fungsi manajemen keuangan dengan keputusan-keputusannya ada 3, yaitu keputusan investasi. Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi ini merupakan keputusan yang paling penting di antara ketiga fungsi yang ada. Hal ini dikarenakan keputusan investasi ini berpengaruh secara langsung terhadap rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu yang akan datang. Yang kedua, keputusan pendanaan. Keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi, sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai investasi tersebut dapat berupa utang jangka pendek, jangka panjang, dan modal sendiri. Terakhir, keputusan pengelolaan aset. Manajer keuangan bersama manajer lainnya dalam suatu perusahaan bertanggung jawab terhadap berbagai tingkatan operasi dari aset-aset yang ada, mengalokasikan dana yang digunakan untuk pengadaan dan pembatasan aset menjadi tanggung jawab manajer keuangan. Yang ketiga, tujuan manajemen keuangan. Tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran para pemegang saham atau pemilik. Kemakmuran para pemegang saham diperhatikan dalam wujud semakin tingginya harga saham yang merupakan pencerminan dari keputusan-keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan dividen. Yang keempat, analisis dana. Analisis aliran dana merupakan analisa keuangan yang penting bagi pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Dengan analisa aliran dana, dapat diketahui bagaimana perusahaan mengelola atau menggunakan dana yang dimilikinya. Analisis aliran kas atau analisis sumber dan penggunaan kas adalah guna yang menunjukkan perubahan bertambah atau berkurangnya uang kas selama satu periode
dan memberikan sebab-sebab dari perubahan tersebut. Penyebab perubahan kas secara umum dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang memperbesar kas atau sumber-sumber kas, kelompok yang mengurangi jumlah kas atau penggunaan kas. Dalam membuat analisis sumber dan penggunaan kas, hal yang perlu dilakukan yaitu dengan membandingkan dua periode neraca. Yang kelima, analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis sumber dan penggunaan dana merupakan alat finansial yang sangat penting bagi manajer keuangan di samping alat finansial lainnya. Manajer keuangan harus bertanggung jawab penuh untuk mengatur sumber dan penggunaan dana, baik untuk keperluan jangka pendek maupun untuk keperluan jangka panjang. Laporan sumber dan penggunaan dana menurut Sawir adalah suatu ikhtisar mengenai perubahan-perubahan dalam bidang keuangan yang telah terjadi dalam suatu periode. Dalam laporan ini terdapat informasi tentang cara perusahaan memperoleh dana dan kemana atau untuk apa dana itu digunakan. Dengan membaca laporan sumber dan penggunaan dana, kita dapat memperoleh gambaran atau kesimpulan apakah perusahaan mempunyai dana dan apakah dana tersebut telah digunakan dengan tepat. Pada umumnya, sumber dana perusahaan tidak persis sama dengan penggunaannya. Jika sumber dana lebih banyak dari penggunaannya, maka aksesnya merupakan peningkatan dalam modal kerja, dan sebaliknya apabila sumber dana tidak mencukupi penggunaannya, maka aksesnya akan mengurangi modal kerja. Yang keenam, laporan analisis aliran dana. Laporan arus dana merangkum pergerakan dana dalam bisnis antara dua periode akuntansi. Ini menyediakan data analitis tentang pengadaan dan pemanfaatan dana. Ini adalah teknik yang mempelajari, mengontrol, dan memantau jumlah perubahan dana selama suatu periode. Seseorang dapat menilai apakah dana tersebut digunakan secara efisien dalam bisnis atau tidak. Pernyataan aliran dana menggambarkan sumber-sumber di mana perusahaan telah dibiayai dan daerah di mana dana ini diterapkan atau digunakan. Dana dalam arti modal kerja. Dalam kenyataan, selain membuat laporan sumber dan penggunaan dana atas dasar kas, perusahaan juga membuat laporan sumber dan penggunaan dana atas dasar modal kerja. Modal kerja dapat diartikan beberapa modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar. Dalam laporan sumber dan penggunaan modal kerja tidak dicantumkan penggunaan dana yang berasal dari modal sendiri karena tidak akan mengakibatkan perubahan modal kerja atau neto. Yang kedua adalah langkah-langkah menyusun laporan sumber dan penggunaan dana dalam antrian kas. Yang pertama, menyusun laporan perubahan neraca dan memisahkan elemen yang memperbesar kas dan elemen yang memperkecil kas. Yang kedua, mengelompokkan elemen-elemen yang ada dalam laporan laba rugi yang memperbesar dan memperkecil kas. Yang ketiga, menyusun laporan sumber dan penggunaan kas dengan mengadakan konsolidasi semua informasi yang memperbesar dan memperkecil kas. Yang ketiga, kas. Kas merupakan alat pengukur dari setiap aktivitas pembiayaan dalam kegiatan pertukaran barang dan jasa. Setiap aktivitas perusahaan membutuhkan penyelesaian dengan menggunakan alat tukar. Alat tukar yang standar adalah kas, sehingga hampir semua kegiatan perusahaan melibatkan kas baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun pos ini memberi dasar bagi mengukur dan akuntansi untuk semua pos yang lain. Menurut Arif Sugiono, Januar dan Cynthia yang mendefinisikan kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan perusahaan. Penilaian kas dan setara dengan perusahaan itu sendiri atau cash on hand atau cash yang ada di bank. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro. Setara kas.
adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan yang signifikan. 4. Aliran kas atau cash flow. Aliran kas merupakan satu kesatuan yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas kerja operasional keuangan, baik untuk perencanaan atau pelaksanaan audit maupun investasi baru sebagai salah satu tunggak berjalannya aktivitas operasional keuangan. Dengan demikian, upaya manajemen untuk mencapai tujuan organisasi yang bertumpu pada fungsi anggaran keuangan, yaitu dengan menggunakan cash flow sebagai aliran arus kas. Menurut Sofyan Syafari Harahap, arus kas adalah suatu laporan yang memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran suatu pembukuan pada suatu periode tertentu dengan mengklarifikasikan transaksi pada kegiatan operasional, pembiayaan dan investasi. Yang kelima, manfaat arus kas. Yang pertama ada evaluasi likuiditas. Arus kas positif menunjukkan aset likuid perusahaan meningkat, memungkinkan untuk memenuhi kewajiban berinvestasi dan menghadapi tantangan keuangan di masa depan. Kedua, fleksibilitas keuangan. Perusahaan dengan fleksibilitas keuangan yang baik lebih siap menghadapi situasi sulit dan menghindari biaya distres finansial. Ketiga, penilaian kinerja keuangan. Manajemen, analisis, dan investor menggunakan laporan arus kas untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang dan mengelola biaya operasional. Yang terakhir, yang keenam, unsur-unsur yang memperbesar kas. Unsur-unsur yang memperbesar kas, unsur dari laporan neraca dan laporan laba rugi yang memperbesar kas merupakan aliran kas masuk yang menyebabkan kas perubahan bertambah. Unsur-unsur tersebut meliputi yang pertama ada berkurangnya unsur-unsur aktiva lancar selain kas. Yang kedua, berkurangnya aktiva tetap. Yang ketiga, bertambahnya unsur-unsur dalam hutang lancar. Yang keempat, bertambahnya hutang jangka panjang. Yang kelima, bertambahnya modal sendiri. Yang terakhir ada bertambahnya keuntungan. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang memperkecil kas. Unsur-unsur dari laporan neraca dan laporan laba rugi yang mempunyai efek memperkecil kas merupakan aliran kas keluar yang menyebabkan kas perusahaan berkurang. Unsur-unsur tersebut meliputi 1. Bertambahnya unsur-unsur aktiva lancar selain kas. Yang kedua, bertambahnya aktiva tetap. Yang ketiga, berkurangnya hutang lancar. Yang keempat, berkurangnya hutang jangka panjang. Yang kelima, berkurangnya modal sendiri. Yang keenam adanya pembayaran dividen. Yang ketujuh, adanya kerugian. Yang kedua adalah laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri dari 1. Aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas kas dan serta kas dari aktivitas operasi merupakan indikator untuk menentukan apakah perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengendalikan sumber pendapatan luar. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi pendapatan laba atau rugi bersih.
Kedua ada dari arus kas dari aktivitas investasi. Yang dimaksud dengan aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang yang dimaksud dengan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk serta kas. Pengungkapan arus kas yang berasal aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perusahaan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Aktivitas ini perlu digunakan secara terpisah untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. Yang ketiga ada analisis laporan arus kas. Analisis laporan arus kas adalah salah satu metode analisis ekonomi yang memasukkan pergerakan kas yang positif, aliran kas dalam kurung aliran kas masuk, dan pergerakan kas yang negatif dalam kurung analisis kas keluar yang disebabkan oleh aktivitas untuk menentukan kebutuhan relatif dari aktivitas tersebut. Termasuk di dalamnya metode aliran kas yang dikontrol. Analisis laporan arus kas ini menggunakan komponen dalam laporan arus kas dan komponen neraca dan laporan laba rugi sebagai informasi dalam analisis rasio. Yang keempat ada langkah-langkah penyusunan arus kas. Langkah-langkah penyusunan arus kas berbeda dengan laporan keuangan utama lainnya seperti neraca dan laporan laba rugi. Laporan arus kas tidak disusun dari neraca saldo setelah penyusunan. Informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan arus kas umumnya diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut. Yang pertama ada neraca kompensasi yang memberikan informasi tentang pemahaman aktiva untuk untung dan simpanan anggota selama periode tertentu. Yang kedua ada laporan laba rugi yang memberikan informasi tentang laba bersih dan komponennya serta pembayaran dividen selama satu periode. Yang ketiga ada informasi pendukung yang diperoleh dari hasil analisis perubahan rekening, neraca yang memberikan informasi tentang sebab-sebab perubahan kas dan setara kas. Yang kelima ada metode penyusunan arus kas. Ada dua metode yang dapat digunakan dalam menyusun arus kas, yaitu satu metode langsung. Dalam metode ini pelaporan arus kas dilakukan dengan cara melaporkan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap tanpa melihat laporan laba atau rugi dan dilanjutkan dengan kegiatan investasi pembiayaan. Metode langsung mengoperasikan pos-pos laporan laba rugi dari dasar akrual ke dasar kas atau tunai. Akuntan harus mempertimbangkan perubahan akun neraca yang berhubungan dengan pos-pos di laporan laba rugi. Akun-akun yang terlibat
yang terlibat semuanya aktiva lancar atau kewajiban jangka pendek. Laporan berketik tolak dari penerimaan kas, penjualan dan pemotongan pembayaran kas untuk pembelian. Beban operasi pembayaran bunga perusahaan dianjurkan untuk melaporkan arus kas aktivitas operasi. Di Indonesia, perusahaan dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan memakai metode langsung. Metode langsung menampilkan informasi yang berfaedah untuk menaksir arus kas di masa depan yang tidak dapat disajikan dengan metode tidak langsung. Yang kedua ada metode tidak langsung. Dalam metode tidak langsung, penyajiannya dimulai dari laba rugi bersih, selanjutnya disesuaikan dengan menambah atau mengurangi kegiatan operasional seperti penyusutan, naik turun pos aktiva lancar, dan utang lancar. Yang ada dalam metode ini net income disesuaikan dengan menghilangkan non-cash transaksi. Yang B, pengaruh transaksi yang masih belum direalisasikan dari arus kas masuk dan keluar dari transaksi yang lalu seperti perubahan jumlah persediaan, deferral income, arus seperti piutang-utang. Yang C, ada pengaruh perkiraan yang terdapat dalam kelompok investasi dan pembiayaan yang tidak mempengaruhi kas seperti aktiva penyusutan, importisasi. Laba rugi dari penjumlahan aktiva tetap dari operasi yang dihentikan dalam kurung yang diberikan dengan kegiatan investasi. Laba atau rugi pembantalan utang atau transaksi pembiayaan.